Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa terlimpah curahkan juga kepada para sahabat tabi'in dan kita mendapatkan syafaat nanti dari baginda dari besar Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, pada pekan ini insyaallah kita akan membahas satu kitab yang berbicara tentang fikih, ya. Kitab yang akan kita bahas adalah kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Sebelum nanti kita membahas kitab ini, kita coba sampaikan dulu prolog dari kitab ini, mukaddimahnya. Nanti pagi baru kita akan bahas isinya. Kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, yang lebih dikenal dengan Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Qala fi muqaddimatihi taghammadahu Allah bi rahmatihi wa ridwanihi. Amin. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua insyaallah. Alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Segala puji bagi Allah. Tabarrukan sebagai bentuk keberkahan atau mengharap keberkahan di Fatihatil Kitab dengan pembukaan kitab ini. Li'annaha ibtida'a kulli amrin ribarin wa khatamati kulli du'ain mujab. Karena sesungguhnya memulai sesuatu itu ya harus dengan mengucapkan lafaz Allah Subhanahu wa taala agar tidak tertolak, dan mengakhirinya dengan mengharap kepada Allah semoga Allah melimpahkan atau mengijabah doa yang kita harapkan. Wa akhir da'wal mu'minin fil jannah darus thawab ahmadahu an waffaqa man arada min ibadihi litafaqquh fid din ala waqfi muradihi. Wa usalli wa usallim ala afdali khalqihi Muhammad sayyidil mursalin al-qail mayyilillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ini rahimakumullah. Ya. Kitab ini dimulai dengan harapan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah. Kemudian berharap kepada Allah semoga memberikan keberkahan terhadap kitab ini. Kemudian mengutip satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan atasnya, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan padanya urusan agamanya. Jadi rahimakumullah, nanti pada poin akhir saya akan sampaikan bahwa memang mempelajari fikih ini itu sangat penting. Bahkan ya, kalau kita pahami Al-Quran, itu muatan yang disampaikan itu adalah sesungguhnya lebih banyak ya harapannya kepada kita agar bertafakuh terhadap agama ini, ya. Jadi al-hifzu atau al-fiqhu, ternyata al-fiqhu dulu baru al-hifzu. Sebenarnya seperti itu. Jadi memahami apa yang dimaksud
yang di dalam Al-Quran itu sendiri, baru kemudian menghafalnya. Tapi kebanyakan kita memulai dengan menghafal, ya, baru kemudian kita memahaminya, sehingga seringkali Al-Quran hanya berhenti kepada membaca dan menghafalkannya, ya. Padahal tujuan daripada Al-Quran itu sebenarnya adalah diamalkan. Jadi kalau ada pertanyaan, mahwal bidayah bainal hibdu wal fiqhu, sesungguhnya sebenarnya adalah memahaminya terlebih dahulu. Ya. Walaupun itu tidaklah menjadi sebuah kaidah yang sifatnya hal haram. Artinya kalau orang mau menghafal dulu ya silahkan, memahaminya juga silahkan. Tapi akan lebih tepat kiranya kalau Al-Quran itu kemudian dipahami terlebih dahulu baru kemudian dihafalkan. Karena banyak yang terjadi ketika dihafalkan saja, ya pemahaman kita terhadap Al-Quran itu tidak maksimal, ya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ternyata kutipan dalil ini tidak di awal, ya. Mayyidullahu bi khairin yufaqihu fiddin. Standar kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah kepahaman kita terhadap agama. Ya, makanya ini juga menjadi sebuah dasar bagi kita memilih pasangan misalkan, ya, bahwa pada poin akhirnya Rasulullah mengatakan pilihlah karena engkau akan lebih menang, akan lebih mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Ya, jadi mengukur, ya, ketenangan kita dalam kehidupan yang kita akan hadapi dengan penuh tantangan itu sesungguhnya faktor yang paling kuat mampu membuat kita berlabuh dengan baik, ya. Karena saat berlabuh dalam kehidupan itu pasti gejolak itu kan selalu ada, ya kan, sama seperti kita sedang, ya, berlabuh dalam sebuah kapal yang begitu besar di atas sebuah air, pasti kita juga nggak akan menghadapi air yang terus dalam kondisi yang tenang. Begitulah kehidupan, ya. Kehidupan juga begitu, kita nggak akan mungkin tuh menghadapi kehidupan yang terus tenang. Pasti gelombangnya juga luar biasa, naik turunnya, turbulensinya dan lain sebagainya. Nah, ternyata Allah kalau mau kita jadi baik, dalam hadis ini, Allah kalau kita mau jadi baik, itu ternyata cara Allah membuat kita baik dengan dipahamkan dalam urusan agama kita. Gitu. Nah, makanya jangan pernah jauh dari agama, ya. Jadi kalau Islam ini hari ini di negara yang mayoritas Muslim misalkan, terlihat sepertinya kok seperti tidak ada Islam di sana, gitu ya. Kadang-kadang kan kita lihat begitu di negara mayoritas Muslim, tapi kita lihat kok kayak tidak ada Islam di sana. Korupsi luar biasa besar-besaran, orang udah nggak lagi malu berbuat dosa, gitu ya. Ya, pencurian merajalela, kebersihan tidak seperti yang diharapkan di dalam Islam misalkan. Tapi di negara yang mayoritasnya tidak Muslim, justru kita seperti melihat Islam di sana, seakan-akan begitu. Kenapa? Karena Islam itu ditinggalkan, karena agama itu ditinggalkan, ya. Jadi ada satu kalimat berbunyi al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup atau jeleknya itu karena orang Islam sendiri. Jadi bukan Islam itu bagus, ya. Islam itu baik, Islam itu rahmatul alamin. Tapi kemudian karena kita mengamalkan Islam tidak seperti yang diharapkan, akhirnya sepertinya profil Islam itu jadi tidak baik di hadapan orang-orang yang non-Muslim. Ya, jadi bisa dipahami begini teman-teman hadis ini. Kalau kita Allah mau baik kita tuh, ya, atau kita tuh mau dijadikan orang baik sama Allah, pasti Allah mudahkan kita memahami agama. Itu satu. Atau bisa juga dipahami begini. Kalau kita mau baik, itu harus dengan memahami agama, gitu. Ya. Jadi kata yufaqihu fiddin
Ya, ini dasarnya adalah faqaha, yang artinya paham, yang di dalam pelajaran ilmu syariat itu disebut dengan istilah fikih gitu. Ya berarti orang kalau mau mempelajari fikih, ya dia mau mempelajari syariat itu sendiri. Karena nanti semua itu sebenarnya bisa dihubungkan dengan istilah itu, istilah fikih. Walaupun nanti pelajaran yang dipelajarinya adalah misalkan tentang perdagangan, walaupun nanti yang dipelajarinya juga misalkan tentang apa lagi, misalkan tentang ya, sejarah, maka istilah yang digunakan bisa dengan menggunakan istilah fikih, fiqhus sirah, fiqhut tijarah, fikih perdagangan, fikih sejarah Islam, fikih sejarah misalkan. Ya. Jadi istilah fikih ini sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, walaupun nanti pembahasannya lebih banyak persoalan hukum, gitu ya. Jadi fikih ini bisa digunakan ya, di dalam istilah yang lain. Itu ya. Jadi memahami hadis ini sekali lagi itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, kalau Allah mau kita baik, Allah pahamkan kita dalam agama. Yang kedua, kalau kita mau baik, maka kita harus paham terhadap agama. Itu ya. Yang kedua, ya, setelah mulai dengan muqaddimah, yang kedua yang saya sampaikan adalah sebab penamaan kitab ini, sebab tasmiyah hadal kitab ya. Hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar wa tahdhib. Kitab ini sudah sangat ringkas gitu kira-kira. Ya, wada'tuhu 'alal kitab al-musamma bit taqrib. Ya, aku meletakkannya ya atas kitab ini dengan diberi nama at-taqrib. Apa tujuannya? Liyantafi' bihil muhtaj minal mubtadi'in li furu'i syariah wa din. Jadi memang kitab ini kalau gampangnya kitab takrib atau Fathul Qorib ini itu adalah syarah dari kitab Matan Abi Syuja. Ya, Matan Abi Syuja. Ya. Tapi ini sudah diringkas betul gitu. Ya, di rumah ada kitab ini. Jadi kalau Matan Abi Syuja itu dia penulisannya matan teks ya. Misalkan ini. Al-ma'u alladhi yajuzu gitu ya. Ya. Air yang boleh digunakan untuk bersuci disebutkan jumlahnya ini. Nanti baru kitab Fathul Qorib ini yang menjelaskan kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh, kenapa ini makruh. Nah, kira-kira. Tapi penjelasannya sangat ringkas. Ya, seperti itu. Makanya di sini disebutkan liyantafi'u bihi al-muhtaju minal mubtadi'ina li furu'i syariah wa din. Ini tepat atau cocok bagi mereka yang pemula gitu ya untuk memahami ya cabang-cabang daripada syariat dan agama itu sendiri. Waliyakuna wasilatan li najati yaumaddin, agar menjadi salah satu cara atau wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wa naf'an li ibadil muslimin, dan manfaat bagi hamba-hamba yang muslim. Innahu sami'u du'ai ibadihi wa qaribu mujib. Ya. Kata qorib itu sendiri teman-teman sekalian, apa artinya qorib? Qorib itu dekat, ingin memberikan pemahaman yang lebih dekat kepada kita tentang masalah fikih kira-kira. Ya, fathu itu artinya membuka, qorib itu dekat, membuka lebih dekat seperti itu. Ya, kata mujib itu sendiri sebenarnya diambil dari kata apa? Ya, dari kata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya, dia punya sifat mujibud da'wah. Allah itu punya sifat apa? Punya sifat mengabulkan doa kita. Nah, mengutip satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ya, ayat 186. Kalimatnya begini, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni
qarib. Nah, fathu qarib, gitu kan? Mujibu da'watad da'i idza da'an. Mujibu. Nah, itu Allah mujibu da'wah. Jadi dua kata qarib dan mujib ini intisari daripada surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Wa'lam annahu yujad fi ba'di nusah ya hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyah taratan at-taqrib wa taratan ghayatul ikhtisar. Ya, jadi kadang ada kata lain yang digunakan. Ya. Kadang-kadang menggunakan kata takrib atau kadang-kadang menggunakan ghayatul ikhtisar. Tapi maknanya intinya adalah apa? Intinya adalah bahwa ini adalah ringkasan tentang fikih Syafi'i lah, kira-kira begitu. Menjelaskan kitab apa? Matan Abi Syuja. Ya. Makanya juga falidzalika sammaituhu bismain. Ya. Kadang juga disebut dengan dua nama di sini. Yang pertama Fathul Qarib Al-Mujib ya, fi syahri al-fadh taqrib. Bilang ya. والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. Ya, jadi kadang digunakan dua nama di sini. Yang pertama Fathul Qarib Al-Mujib fi syarhi al-fadh taqrib. Yang kedua juga Al-Qaul Mukhtar fi syarhi ghayatul ikhtisar. Ya. Tapi intinya sama ya. Jadi rahimakumullah, nanti kitab ini terdiri dari beberapa bab ya. Ya. Yang pertama nanti ada pembahasan tentang hukum-hukum taharah. Kitab Ahkam Taharah. Nanti ada beberapa subbab di situ. Tadi ada pembahasan tentang air, ya, tentang anwa ilmiah, ya, tentang jenis air, ya, air musta'mal, musyammas, ya, mutlak dan seterusnya. Ya, tentang istinja banyak ya tentang taharah. Kemudian yang kedua kitab Ahkamus Shalah yang dibahas juga tentang salat. Ya, banyak di situ ada salat wajib sampai salat sunnah. Saya nggak sebutkan secara rinci, kita bahas sesuai dengan topiknya. Yang ketiga nanti kitab Ahkamiz Zakat juga membahas tentang zakat. Ya. Yang keempat membahas juga tentang shaum atau siam, kitab Ahkamiz Siam. Nanti yang kelima membahas juga tentang haji. Ya. Selanjutnya ya 4 hal pokok ya, salat, zakat, siam dan haji ditambah di awal taharah. Selesai baru dibahas selanjutnya pembahasan tentang jual beli atau fikih muamalah. Ya, termasuk di dalamnya nanti tentang qirat, syirkah dan seterusnya. Kemudian kitab Ahkamul Jihad ya, tentang masalah jihad. Juga tentang kuliner atau tentang penyembelihan. Ya, apa binatang-binatang sembelihan ya. Kemudian tentang perlombaan dan memanah, kitab Ahkamis Sabqi war Ramyi ya. Ya, juga membahas tentang sumpah dan nazar, tentang peradilan juga ya, tentang hudud ya, tentang syahadat, aqdiyah. Terakhir nanti membahas tentang ahkamul fiqhi atau tentang memerdekakan budak. Saya tutup muqaddimah ini dengan kalimat atau dengan satu pertanyaan, limadza nadrusul fiqh? Kenapa kita membahas atau kita mempelajari fikih ya? Walaupun tadi saya sudah menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW ya, tujuan kita adalah ingin menjadi orang baik, kira-kira begitu ya. Fikih itu memahami agama itu tujuannya biar kita jadi orang baik, baik menurut Allah ya. Tapi ini disampaikan oleh para ulama ada 4 hal pokok kenapa kita mempelajari fikih. Yang pertama, inna tafaqquh fid din min ahamil umur allati la budda min halil muslim. Pertama, memahami agama itu adalah persoalan yang paling urgen, teman-teman. Ya, yang harus dimiliki oleh setiap muslim.
Jadi kalau Imam Ghazali misalkan pernah membahas dua hal. Ilmu itu terbagi dua kata beliau. Pertama ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain dulu kita urut. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu apa? Orang itu harus tahu cara sholat. Itu namanya fardu ain. Jangan sampai dia menjadi seorang muslim itu nggak ngerti cara sholat yang benar bagaimana. Mulai dari toharohnya sampai cara sholatnya. Itu namanya fardu ain. Ilmu fardu ain lagi apa? Membaca Quran dengan baik dan benar. Itu fardu ain. Jangan sampai kita nggak bisa baca Al-Quran di seorang muslim dengan baik dan benar. Jadi agama itu kalau kita perhatikan begini, ada satu kalimat mungkin teman-teman pernah dengar. Hukum mempelajari tajwid itu fardu kifayah, gitu ya. Tapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hukumnya fardu ain. Ini kan tidak memaksa orang belajar ilmu itu dengan secara digit, tapi membacanya dengan digit itu harus gitu. Orang nggak perlu tahu, nggak harus tahu. Kok dibacanya jadi guna, kok dibacanya jadi ini ada apa nih? Kemudian kasih mas. Ya. Jadi logikanya begini, kita mungkin nggak perlu tahu tuh, ya kenapa kok jadi bacanya jadi innalladzina kafaru, misalkan. Ya. Kenapa kemudian alladzina di situ dibacanya tasydid, ya dan seterusnya. D-nya dibacanya muqtabi misalkan atau panjang dua harokat. Apa namanya? Ya. Itu nggak wajib kita tahu. Tapi membacanya dengan baik sesuai dengan cara baca yang benar itu wajib hukumnya. Itu yang disebut dengan fardu ain. Fardu kifayahnya pada mana? Mempelajari ilmu tajwidnya. Gitu. Ya. Kalau ilmu fardu kifayah lebih banyak lah. Ya. Nggak semua orang kan harus belajar agama. Nanti kalau semua orang belajar agama, siapa nanti yang belajar ilmu yang lain? Kan disebutkan begitu juga dalam Al-Quran. Ya. Tidak mesti semuanya pergi berperang, tapi ada yang tafakuh fiddin. Sama juga tidak mesti semuanya itu ya belajar bagaimana caranya ya biar ilmu dunia itu bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi juga nggak boleh semua orang mempelajari itu kemudian meninggalkan ilmu agama gitu ya. Jadi ada yang mengurusi ini, ada yang mengurusi ini misalkan. Ada yang bagi tugas gitu ya. Nanti kalau nggak ada lagi yang belajar agama, nggak ada yang lagi mengajarkan agama, wah, gimana nanti manusia hidupnya? Ya. Ketika anak-anak kita aja misalkan sudah lagi mulai nggak mau belajar Al-Quran, ya lebih senang misalkan belajar ya, teknologi, itu berapa banyak akhirnya Al-Quran ditinggalkan oleh anak-anak kita misalkan. Ya, ini kan kacau nanti. Ya, semakin jauh dari agama semakin kacau kehidupan. Gitu. Dulu misalkan zaman saya nggak ada HP, tenang-tenang aja gitu kan. Kerusakan pun nggak terlalu parah. Misalkan walaupun ada kerusakan itu ada, gitu ya, tapi nggak separah seperti sekarang gitu. Ya. Orang gara-gara mau punya HP kemudian dia melakukan pinjaman online, terjerat pinjaman online satu keluarga bunuh diri. Itu kan sekarang udah bukan hal yang aneh di negara kita sendiri, biasa. Orang bunuh diri gara-gara pinjaman online. Ya. Dulu masalah rumah tangga berantem cuma gara-gara apa? Sekarang gara-gara sering update status. Itu kan berantem gara-gara update status. Gara-gara si suami malah masih chat-chatan sama. Semakin mudah teknologi, tapi semakin mudah juga orang berbuat kerusakan gitu. Karena agama tidak menjadi ya jadi benteng dalam kehidupan. Maka di sini sebutkan juga fal hikmatu minal khalqi ya takmunu fi ibadatillah ta'ala. Jadi hikmahnya itu adalah ya dengan adanya ilmu ini
juga adalah apa? Juga untuk agar ibadah kita itu atau kedekatan kita kepada Allah semakin jauh lebih baik lagi. Ya, kemudian ma'rifah fil fiqh al-islami wa adillati wal ahkam al-muta'alliqah bihi. Juga kita semakin paham, ya, dengan adanya ilmu fikih ini kita semakin paham gitu tentang hukum. Ya. Walaupun zaman berubah, Islam kan tetap bisa menjawab, ya kan? Zaman berubah, jenengan pindah kemari, negaranya bisa berbeda, keadaannya bisa berbeda, tapi agama kita masih bisa menjawab segala problem yang ada. Itu yang disebutkan oleh para ulama bahwa Islam itu selalu up to date dengan zaman. Salihun likulli zamanin wa makan. Ya. Ada yang tanya bagaimana hukum ini, Islam bisa jawab. Ya. Sampai persoalan yang mungkin di masa itu tidak ada, fikih bisa menjawab. Ya. Oleh sebab itu kita harus belajar fikih. Yang pertama itu. Yang kedua, ya, yu'athirul ilm an-nafi wal mufid ya, fil khasyah min Allah Ta'ala wa istish'ar min muraqabatihi daiman wa ta'zim hurmatihi, ya, dan seterusnya. Yang kedua, kalau kita punya ilmu itu kita semakin takut sama Allah. Ya. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak takut sama Allah. Ya. Jadi ilmu itu membuat kita punya rasa takut kepada Allah. Dengan kita paham, misalkan contoh tentang masalah hudud di dalam, ya, masalah hukum, ya, masalah had, ya, masalah hukuman itu. Bagaimana hukuman orang yang berzina? Dia nggak tahu, dia bablas aja. Tapi kalau dia tahu, ya Allah, ada hukumannya ternyata dalam Islam, begitu dan seterusnya. Dan ternyata hukumannya nggak cuma di dunia, sampai di akhirat kita juga dihukum kalau nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan begitu. Itu kan memunculkan khosyah namanya, memunculkan rasa takut. Oh, saya kalau nggak sholat nanti begini resikonya. Itu kan karena tahu kan. Tapi kalau nggak tahu, oh, santai-santai aja, merasa paling benar aja. Ya. Semua diatur dalam fikih itu. Ya. Sampai ibaratnya, ya, bagaimana kita menjaga kebersihan saja itu diatur dalam fikih. Agama lain tidak ada. Sekarang ada, ya, kebiasaan baru, misalkan orang di luar Islam pun khitanan, mereka nggak pernah kenal khitan sebelum kenal Islam. Dan ternyata di Islam ada perhatian seperti itu ada. Sampai itu semua dianggap ibadah, misalkan sampai gunting kuku ibaratnya, rapihin kumis, semua diatur sama Islam. Agama yang lain nggak sampai seperti itu. Ya. Dan itu harus dimulai dari apa? Dari kita fokus berusaha untuk memahami, ya, agama itu sendiri. Jadi orangnya disebut faqih, orang yang memahami, ya, agama itu disebutnya faqih. Ya, para ahli fikih disebutnya fuqaha, ya, fuqaha jamak dari kata faqih. Ya. Kalau tafakuh itu maknanya berarti orang yang benar-benar memahami. Ya. Yang kedua itu, yang ketiga, ternyata disebutkan di sini nail, ya, nailun wa tahqiq al-hidayah was sa'adah haitsu innal ilman nafi min asli sa'adah wal hidayah. Inna hirsal abdi al-muslim ala taqwa wa amila bihi yad'u ilaihi. Yang kedua, ternyata cara kita memperoleh kebahagiaan, teman-teman, ya, itu ternyata dengan ilmu. Ya, dulu saya dikasih rumus sama orang tua saya tuh sederhana banget, cuman begini aja rumusnya, ya, pan gitu ya. Ilmu itu bikin kamu tinggi, dia cuma bilangnya gitu doang. Ilmu itu bikin kamu tinggi. Kalau kamu nggak berilmu, kamu akan rendah. Kalau kita berilmu, kita bisa, ya,
selevel dengan, katakan dengan ya orang-orang soleh, selevel dengan para ulama. Karena kita mengamalkan kehidupan ini berdasarkan standar apa? Ilmu. Tinggi kan gitu ya. Selevel dengan mereka. Tapi kalau kamu misalkan tidak punya ilmu dalam hal apapun, misalkan ilmu agama terutama, juga ilmu dunia misalkan, kamu akan rendah, bahkan direndahkan sama orang. Orang tua saya cuma ngomong begitu. Maka semakin tinggi ilmu kamu, ya semakin orang menghargai kamu. Semakin ya rendah kamu tidak punya ilmu, maka semakin orang merendahkan kamu. Ya kita kalau nggak ada ilmu, kita hidup semau kita kan, nggak ada batas, nggak ada ya norma-norma, nggak ada aturan. Dan ternyata ya, kaitannya dengan hidayah juga saadah kita dapatkan. Selain ilmu itu bisa menjadi sebuah petunjuk dalam kehidupan kita, ya kita hidup bisa ada ya ada arah, tujuan. Juga ternyata ya hal yang lain yang kita cari dalam kehidupan itu apa? As-sa'adah, kebahagiaan. Itu pun harus dengan ilmu. Dan ilmu agama tentu menjadi utama bagi kebahagiaan itu sendiri, atau syarat kebahagiaan itu sendiri. Ya, yang terakhir, yu'addu ya talabul ilmi min a'zamil qurbat wal ibadat allati yataqarrabu biha al-'abdul muslim ila rabbih wa min ashrafi wa ajallil ulum syar'iyyah. Ya, belajar itu ya, saya pernah sampaikan kan, ya, bahwa datang ke majelis ilmu aja kan pahalanya seperti haji, ya kita pernah bahas itu. Ya, orang yang datang ke majelis zikir, ya, hafathumul malaikah, malaikat menaungi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian diberikan ya, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, anzalahumus sakinah, Allah berikan ketenangan kepada mereka. Bahkan yang keempat, akan disebut-sebut di kalangan orang-orang yang Allah cintai. Wa dzakara fi man 'indah, disebut-sebut ya pada level orang-orang yang atau level makhluk yang Allah cintai. Disebut-sebut di depan makhluk yang paling cintai, malaikat bisa disebut tuh, hambaku tuh selalu datang ke majelis zikir, selalu datang ke tempat yang baik, selalu datang untuk menuntut ilmu. Luar biasa. Belum lagi ketika dia melangkah, saya pernah sampaikan, kaki kanan melangkah, kaki kiri kemudian melangkah, kaki kanan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kaki kiri melakukan segala dosa Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang sia-sia teman-teman, orang yang mau datang ke majelis ilmu itu. Ya, pernah satu saat Rasul mengatakan, mampirlah ke majelis zikir, kata Rasulullah, karena itu adalah raudhah min riyadhil jannah, karena itu adalah taman di antara taman-taman surga. Banyak sekali manfaatnya teman-teman. Datang ke majelis zikir itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Dan itu adalah bentuk qurbah, bentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min asyraf wa ajal al-ulum syar'iyyah, dan yang paling mulia dari sekian ilmu-ilmu yang ada, ya juga yang paling tinggi dari ilmu-ilmu yang ada itu adalah ulum syariah, ilmu syariat atau ilmu agama itu sendiri. Saya kira itu ya sebagai mukadimah teman-teman sekalian. Insyaallah ya ini pengantar saja. Ya, ke depan insya Allah kita akan bahas, tetapi sama-sama ya, bukan berarti saya juga sudah pintar, sudah pandai. Kita belajar sama-sama dengan kitab yang ada, kita baca sama-sama, kita jelaskan sama-sama, insya Allah ya, semoga kita mendapatkan ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidayah itu dua, ya, hidayah itu dua. Yang satu harus dicari, kita yang nyari, namanya hidayah terus. Ya, kita sering dengar kata rusd, ya, rusdu, ya,
kita harus cari. Salah satunya dengan datang ke majelis ilmu, belajar, ya, menuntut ilmu. Yang kedua, hidayah itu taufik, itu hak Allah, bukan hak kita. Ya, tugas kita sebagai manusia terus cari hidayah biar kita mendapatkan petunjuk dari Allah, biar hidup kita tidak tersesat, biar hidup kita mendapatkan kebahagiaan, biar hidup kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan pahala dari Allah, keberkahan dalam hidup dan seterusnya. Tapi kalau kita diam, tidak pernah mengejar hidayah, datang ke tempat yang penuh dengan hidayah itu sendiri, sampai kapanpun kita nggak akan mendapatkan ketenangan yang sebenar-benarnya ya, dalam kehidupan. Itu saja ya teman-teman sekalian. Jadi kita lanjutkan insyaallah. Lagi kita mulai dengan pembahasan pertama dari kitab ini, yaitu kitab At-Taharah ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf ini saya tidak bisa tinggi suaranya, sesak kayak sesak. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Irfanuddin Rafiuddin. Semoga kebaikan beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, kami mempersilahkan kepada 2 orang untuk bertanya. Silahkan angkat tangan. Satu lagi. Ya, satu dulu nggak apa-apa. Ada lagi 2. Izin bertanya Ustadz, tadi kan didengarkan ada fikih, berbagai macam fikih. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada fikih masak gitu Ustadz? Mungkin itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sub bahasan fikih itu luas ya. Nah, tadi ada nggak sih fikih memasak? Mungkin kalau memasak secara teknis ya tidak dibahas langsung di dalam pembahasan fikih itu sendiri. Tapi di sini ada ya, Kitab Ahkamus Saidi wal Dzabaih wal Dhahaya wal At'imah. Ya, artikan ya, kitab hukum-hukum tentang menyembelih ya, hewan buruan, ya, dohaya, hewan sembelihan, wal at'imah, dan makanan kuliner. Ya, jadi kalau spesifik cara masak chef ya itu mungkin nggak dibahas, ya. Tapi tentang makanan itu dibahas. Ya, kan itu dalam Al-Quran juga ada. Ya, seperti itu mas. Ya. Jalan. Ya, itu ada satu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru Haji Irfanuddin Rafiuddin LCMPI, yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan Hamas. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau bertanya, kemarin kita sudah di pabrik kita ABC. Kemarin kita dikasih hadiah Tuan Guru di pabrik. Terus kita cek hadiah itu jenis tim ya namanya. Tim. Ada kandungan babi Tuan Guru. Terus saya berikan sama teman pabrik saya. Apa hukumnya itu? Apakah saya berdosa ngasih orang
makanan yang ada kandungan babi walaupun non muslim Tuan Guru. Cuman itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kan seperti contoh ya, saya kasih contoh. Nanti persoalan lainnya saya sampaikan. Saya kasih contoh begini, pengharaman terhadap khamr misalkan, ya khamr atau minuman keras, itu kan nggak cuma yang minum, ya kan? Yang bikin, yang bawa, itu hadisnya gitu, disebutin semua itu. Yang bikin, yang bawa, yang ngasih, yang ngejual, apalagi misalkan, semuanya kena. Kalau itu memang direncanakan seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan contoh ya, kita ini dapat sesuatu, ya katakan misalkan dapat daging yang itu nggak ya, diperbolehkan misalkan, kita kasih ke teman yang boleh mengkonsumsi, kira-kira kita dianggap berbuat salah atau enggak? Enggak. Karena yang kita kasih itu orang yang memang boleh mengkonsumsi, misalkan begitu. Apakah dia non muslim misalkan? Saya dapat ini, ya. Jadi cara mendapatkan barang itu bukan dengan cara yang haram. Beda dengan kasus yang tadi khamr. Khamr mau dapatnya dengan cara beli dengan halal, ibaratnya kan kita beli kan halal, bukan mencuri kan? Tetap saja dia nggak boleh. Nah kasus yang ini misalkan, ya kita, wah saya nggak layak memakan ini, nggak boleh, haram. Saya kasih kepada orang lain yang dia orang yang boleh mengkonsumsi produk itu, nggak apa-apa itu. Ya, misalkan begitu. Dia orang orang Vietnam yang boleh makan, misalkan dia orang apalagi misalkan yang boleh makan, misalkan silahkan kasih terus ke dia. Ya. Tapi kalau kita ngasih kepada teman kita yang muslim juga, padahal kita tahu bahwa itu haram, jangan-jangan kita juga dosa karena kita ya mengajak dia untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Itu ya cara membedakannya seperti itu. Ya. Jadi pastikan dulu itu keharamannya. Kalau memang haram, ya dibalikin saja ke pihak pabriknya misalkan. Maaf, saya nggak mengkonsumsi ini. Beranilah belajar berani seperti itu. Gitu ya. Maaf, kalau memang nggak berani ya buang saja. Udah tahu kan ini nggak boleh, udah buang aja. Ya saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh mengkonsumsi ini. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa barang itu diharamkan atau makanan itu diharamkan. Itu ya. Salah. Kamu gak dapat dosa itu alhamdulillah. Mau pahala juga kamu. Ya minimal kita gak dapat dosa lah. Ya. Hidup itu jangan terlalu mikir pahala lah. Gak dapat dosa aja kita udah berpahala teman-teman. Jadi kalau kita gak dapat dosa itu sebenarnya sudah berpahala. Kenapa? Karena kita menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Jadi jangan kita tuh menganggap bahwa menghindarkan diri perbuatan dosa itu nggak dapat pahala, itu berpahala pasti. Karena membuat kita itu terhindar dari dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawabannya ya.